Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Gizi, Ibu Desi Arianti Utami, SGZ MSc. Jadi sebelumnya pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil dari project based learning kami yang akan membahas tentang makronutrien klorida. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nihal Salsa Bilzen dengan NIM 2024 0302 074 dan juga ada rekan saya. Saya Ayu Mardini dengan NIM 2024 0302 239. Oke, jadi sebelumnya langsung masuk saja ke dalam materinya. Jadi pertama-tama yang perlu kita ketahui, klorida itu adalah suatu muatan ion negatif yang terbentuk ketika klorin itu terjadi penambahan suatu elektron. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke hasil pembahasan project based learning kami. Jadi yang pertama ada sifat kimia, em, apa klorida itu memiliki beberapa sifat kimia. Yang pertama itu dia larut tinggi. Jadi itu dia sangat larut. Terus yang kedua ada juga reaktif terhadap senyawa basa. Dia juga bisa membentuk kristal garam pada saat penguapan. Jadi nanti dia akan membentuk endapan padat juga. Lalu yang terakhir dia juga bisa berdifusi karena dia tidak terikat, jadi dia bisa masuk ke material berpori yang kecil sekalipun. Lalu yang kedua ada klasifikasinya. Jadi klorida itu memiliki 4 klasifikasi. Yang pertama ada yang pertama ada klasifikasi ionik, jadi itu dia terbentuk dari golongan S, terus habis itu ada kovalen, dia dari golongan P, ada juga logam transisi, dia itu dari golongan D, dan juga ada klorida kompleks atau polimer, jadi itu dia lebih rumit gitu. Lalu selanjutnya ada fungsi klorida. Klorida itu memiliki banyak sekali fungsi. Em, Fungsinya itu yang berhubungan dengan ilmu gizi juga dan berhubungan dengan fisiologi tubuh kita juga. Tapi beberapa di antaranya itu yang pertama dia bisa mempertahankan netralitas listrik dan osmolaritas atau kelarutan sel kita. Terus dia juga bisa menjadi transport aktif dalam sekresi cairan. Dia juga bisa jadi pengatur aktivitas enzim dan dia juga bisa menjadi persepsi rasa kita. Jadi pada saat kita merasakan makanan, minuman atau sebagainya, dia juga berperan dalam autofagi dan penuaan. Lalu absorpsi, jadi klorida itu memiliki dua em, sistem absorpsi. Yang pertama itu ada pasif dan yang kedua itu aktif. Nah, absorpsi itu nanti terjadi pertukarannya itu melalui HCO3 dan terjadi itu biasanya nggak biasanya, tapi terjadi di usus, terutama di ileum dan kolon. Lalu yang selanjutnya ada bioavailabilitas dari klorida karena penyerapan klorida yang sangat efisien di dalam tubuh kita, terutama di usus. Jadi itu dia bioavailabilitas itu bisa mencapai 100%. Jadi itu dia diserap sangat mudah sekali oleh usus kita, di usus halus maupun usus besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada bentuk simpanan klorida di dalam tubuh. Jadi, teman-teman, kita tuh harus tahu juga kalau klorida itu nggak disimpan dalam bentuk padat, tapi itu disimpan dalam bentuk ion bebas yang terlarut dalam cairan. Nah, apa aja sih cairannya itu? Yang pertama tuh ada cairan ekstraseluler. Itu dia sekitar 70-75% klorida tubuh itu berada di cairan ekstraseluler seperti plasma darah dan juga cairan interstisial. Terus yang kedua ada cairan interseluler. Dia tuh sebesar 20-25%. Klorida itu berada di dalam sel seperti sitoplasma, lisosom, endosom, mitokondria, nukleus, retikulum, dan lainnya. Terus yang ketiga itu ada asam lambung. Jadi klorida itu juga digunakan untuk membentuk asam lambung atau HCl di perut, tapi konsentrasinya itu dia hanya kurang dari 5%. Selanjutnya, oke, selanjutnya itu ada ekskresi klorida. Jadi proses ekskresi klorida dalam tubuh itu dimulai ketika seseorang mengonsumsi makanan yang mengandung klorida, terutama dari sumber.
seperti garam dapur atau NaCl. Nah, jadi setelah makanan masuk ke dalam tubuh melalui saluran pencernaan, klorida itu berperan penting di dalam lambung, yaitu dengan bergabung bersama ion hidrogen atau H+ untuk membentuk asam klorida atau HCl. Nah, asamnya ini tuh berfungsi untuk membantu pencernaan makanan, khususnya itu pada protein serta membunuh mikroorganisme eh, yang berbahaya gitu. Terus selanjutnya juga ion klorida itu kalau misalkan nggak digunain itu akan diserap ke dalam aliran darah melalui dinding usus. Terus ion-ionnya itu kemudian beredar ke seluruh tubuh dan sampai ke ginjal. Nah, di ginjal mereka itu akan difiltrasi nantinya oleh glomerulus. Nah, nanti ginjal ini akan menyerap kembali atau mengabsorpsi kembali si ion klorida ini secukupnya untuk menjaga keseimbangan elektrolit dan asam basa untuk tubuh gitu. Nah, jika kadar klorida dalam tubuh itu berlebih, maka nanti kloridanya ini nanti akan dikeluarkan lewat urin maupun lewat keringat. Gitu. Selanjutnya, nah selanjutnya ini ada sumber produk. Sebenarnya sumber produk ini eh, sumber produk makanan yang mengandung klorida itu ada banyak. Namun kita hanya menampilkan beberapa saja kayak misalkan garam dapur, terus roti gandum hitam, terus daging merah, seledri, tomat, salmon, udang, rumput laut dan juga paprika. Selanjutnya, nah, selanjutnya ini ada angka kecukupan gizi. Kami ini mengambil informasi angka kecukupan gizi ini dari Kemenkes RI, di mana ada untuk bayi atau anak, terus ada laki-laki, dewasa, remaja maupun lansia, terus ada perempuan, terus ada untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Tapi terus pertanyaannya kenapa kan bayi itu belum bisa mengonsumsi makanan kan? Nah, terus gimana caranya bayi itu bisa apa namanya? Mendapat asupan klorida. Nah, jadi bayi itu yang belum bisa mengonsumsi makanan itu dia dapat asupan kloridanya itu dari ibunya. Selanjutnya itu ada untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Kenapa ditulisnya itu +0? Karena pada fase kehamilan itu kan biasanya ada peningkatan kebutuhan zat gizi tertentu kan. Nah, tapi pada klorida ini ada penelitian menunjukkan bahwa kebutuhannya itu nggak bertambah gitu secara signifikan selama kehamilan maupun menyusui. Maka nilainya tetap sama dengan kebutuhan wanita dewasa seusianya gitu. Kayak misalkan ibunya hamil atau menyusui pada umur 26 tahun gitu. Nah, maka dia mengonsumsi 2.250 miligram per hari gitu. Nah, selanjutnya itu ada dampak defisiensi. Jadi, kalau misalkan kekurangan klorida itu bisa terjadi muntah, sembelit, lemas, nafsu makan turun. Terus, kalau misalkan makin lama, itu bahkan terjadi alkalosis metabolik, yaitu pH darah naik, ditandai dengan napas cepat dan juga dalam. Terus, yang kedua itu ada hipokalemia, itu lemas otot, kejang otot, dan juga gangguan jantung. Tapi jika dibiarkan juga nih terus-menerus, itu dapat menyebabkan hambatan pertumbuhan dan juga perkembangan, terutama pada anak. Selanjutnya, selanjutnya ini ada dampak kelebihan, yaitu kalau misalkan kita kelebihan mengonsumsi klorida, itu akan terjadi penyakit asidosis metabolik namanya, di mana kondisi tubuh itu terlalu asam akibat penurunan bikarbonat, yang akan beresiko menurunkan aliran darah ke ginjal, yang akan memicu kerusakan ginjal akut. Nah, tapi ada nih penelitian eh, apa namanya? Menjelaskan bahwa hiperkloremia itu tidak secara signifikan tuh akan meningkatkan kemungkinan kematian. Kayak gitu. Jadi ini hasil dari citasi kami atau referensi kami. Kami mengambil beberapa jurnal untuk disitasi dan sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.